Oke, halo teman-teman. Kali ini aku sudah berada di stasiun Padang, melanjutkan perjalanan eksplor kereta api di kota Padang. Stasiun Padang merupakan stasiun utama di Sumatera Barat dan menjadi pusat aktivitas perkeretaapian di wilayah ini. Stasiun ini berada di bawah naungan Divisi Regional 2 Padang dengan total lintasan sekitar 150 km. Jalur ini menghubungkan kota Padang dengan berbagai daerah seperti Pariaman, Naras, Kayu Tanam, hingga Bandara Internasional Minangkabau. Beberapa layanan kereta yang beroperasi di Divre 2 Padang antara lain KA Minangkabau Express yang melayani rute menuju bandara, lalu KA Pariaman Express menghubungkan Padang dengan Pariaman dan Naras, serta KA Lembah Anai menghubungkan Padang dengan Kayu Tanam. Di video sebelumnya, aku baru saja tiba di Bandara Internasional Minangkabau dan langsung mencoba KA Minangkabau Express. Nah, di video kali ini, aku akan melanjutkan perjalanan mencoba KA Pariaman Express. Wah, penasaran kan? Tapi sebelum itu, kita masuk ke intro dulu. Meskipun nomor serinya adalah BB, tapi untuk bentuknya ini seperti lokomotif CC201. Oke, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di depan stasiun Padang siang hari jam 11.43. Nah, sebentar lagi aku akan naik kereta api Pariaman Express, teman-teman. Dari stasiun Padang ke stasiun Naras, kemudian dari Naras ke Pau 5, dan kemudian dari Pau 5 ke stasiun Padang kembali. Perjalanan kali ini menuju ke stasiun Naras yang merupakan jalur kereta api paling barat di Divre 2 Padang, dan ke stasiun Pau 5 yang merupakan jalur kereta api paling timur di Divre 2 Padang yang bisa dijangkau oleh kereta penumpang. Penasaran gimana perjalanan kali ini? Ngetrip naik kereta api di Divre 2 Padang? Oleh karena itu, simak terus videonya sampai selesai. Oke, seperti ini stasiun Padang. Jadi tadi aku masuk dari arah sana. Bangunan ini merupakan bangunan khusus kereta Bandara Minangkabau. Sedangkan untuk kereta api lokal itu ada di sana, teman-teman, bangunan utama stasiun. Kalau yang kereta bandara ini kan bangunan baru ya. BTW di Divre 2 Padang ini tidak ada kereta api jarak jauh ya, teman-teman. Cuma ada kereta api bandara dan kereta api lokal. Itu pun kalau di total cuma ada 3 kereta api penumpang. Kereta penumpangnya cuma ada kereta Bandara Minangkabau, lalu kereta Pariaman Express, dan kereta api Lembah Anai. 3 itu aja. Oke, seperti ini di depan stasiun Padang. Nah, sebelum ke sana aku salah fokus ke deponya, teman-teman. Depo lokomotif Padang. Di sana ada beberapa kereta penolong dan ada lokomotif BB303 juga tuh. Nah, warna putih, bukan yang vintage. BTW di Divre 2 Padang ini ada lokomotif BB vintage, teman-teman. Divre 2 Padang terdapat 2 lokomotif BB303 livery vintage PJKA. Satu lokomotif BB303 vintage itu biasa dinas langsiran kereta semen atau enggak kereta penumpang Lembah Anai. Dan satu lagi itu dikhususkan untuk lintasan kereta wisata Mak Itam di Sawah Lunto, teman-teman. Jadi meskipun kereta wisata Mak Itam di Sawah Lunto itu masuk ke wilayah Divre 2 Padang, tapi jalurnya tidak terhubung ya dengan jalur lintas utama di Padang ini. Sekarang jam 11.49, kurang 11 menit lagi kereta api Pariaman Express berangkat.
Pariaman Express yang aku naik ini keberangkatan awal dari Pauh 5 ya. Jadi nanti datang dan berangkat di sini. Oke, aku sudah boarding dan masuk ke dalam stasiun Padang. Nah, di sini ada kereta cadangan Dipo Padang nih. Ada ekonomi 106 tempat duduk, ukuran normal, dan ekonomi kereta mini guys. Ukurannya lebih kecil dari biasanya. Dan ini sebentar lagi kereta api Pariaman Express tiba di stasiun Padang. Udah kelihatan tuh. Jadi kereta api Pariaman Express ini bukan BB. Kalau yang BB itu Lembah Anai. Oke, jadi seperti ini rangkaiannya kereta api Pariaman Express membawa 4 kereta ekonomi dan semuanya ini ekonomi normal ya, tidak ada yang kereta mini guys. Nah, ini sudah masuk. Nah, pada perjalanan kali ini dari Padang ke Naras aku naik di ekonomi 1. Aku pilih ekonomi 1 biar pas di belakang lokomotif ya. Tapi ternyata ini di belakang lokomotif ada kereta makan pembangkit, yang artinya ekonomi 1 menjadi kereta nomor urut 2. Dan untuk lokomotif dinasnya adalah CC201 guys, CC201 8336 dengan livery berwarna putih. Tapi meskipun livery warna putih seperti di Jawa, ini memiliki keunikan sendiri guys. Keunikan ciri khas liverynya Divre 2 Padang. Ini dia rangkaiannya ekonomi 1. Dan ini dia apa namanya kereta api Pariaman Express dari stasiun Pauh 5 tujuan Naras. Karena ini dari stasiun Pauh 5 ke arah Naras teman-teman. Dan pada perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 1 bernomor K309810 Depa Induk Padang. Wah, ini bekasnya Daop nih, bekasnya Jawa guys. Merupakan ekonomi tahun 1998. Untuk lokomotifnya ada di sana, nggak dapat peron, sayang banget. Terima. Nomor 21. Oke, alhamdulillah kosong. Nah, ini kita bisa lihat perbedaan antara kereta biasa dan kereta mini yang berukuran lebih kecil guys. Kereta mini ini hanya ada di Divre 2 Padang, nggak ada di tempat lain, Divre dan Daop manapun. Kereta mini ini cuma ada 5 atau 6 unit dan itu buatan tahun 2009. Nah, ini ya, bisa teman-teman lihat perbedaannya. Lebih pendek dan lebih ramping. Nah, kereta api yang menggunakan ekonomi tipe mini seperti ini hanya kereta api Lembah Anai yang ditarik oleh lokomotif BB303. Nah, besok aku coba naik kereta api tersebut teman-teman. Dan ini ada kereta makan juga tahun 65 bekas Purwokerto, ini ingat tahu. Dan seperti ini ekonomi 1 yang aku naiki, K309810, kapasitas 106 penumpang dengan konfigurasi kursi 3 di kanan, 2 di kiri, dan berhadapan dengan penumpang depannya. Ya, sama seperti kereta subsidi di Jawa sih, macam Penataran, Doho, Erlangga, sama. Tapi alhamdulillah pada perjalanan kali ini di depanku tidak ada orang. Semoga saja full trip nggak ada orangnya ya. Lalu di atas ada AC split atau AC rumahan, ada 6 buah, 2 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang. Oke, berangkat. Oke, pada pukul 12.00 tepat waktu, kereta api Pariaman Express diberangkatkan dari stasiun Padang. Perjalanan kali ini dari stasiun Padang ke stasiun Naras sepanjang 60 km ditempuh selama 1 jam 56 menit. Yang berhenti di tiap stasiun yaitu Stasiun Alai, Air Tawar, Tabing, Lubuk Buaya, Duku, Pasar Usang, Lubuk Alung, Pauh Kambar, Urai Taji, Cimparu, Pariaman, dan berakhir di stasiun Naras. Oke, pada pukul 12.04 kereta api Pariaman Express tiba di stasiun Alai. Stasiun ini merupakan shelter atau halte, hanya mempunyai 1 jalur dengan peron panjang dan tinggi. Penumpang yang naik dari sini lumayan banyak teman-teman, karena stasiun ini masih berada di pusat keramaian kota
dan bahkan dekat dengan Masjid Akbar Sumatera Barat. Karena cuma halte, berhenti di sini cuma sebentar, kurang dari 1 menit langsung berangkat. Nah, di Divre 2 Padang terdapat beberapa halte teman, dan pada perjalanan kali ini kita berhenti di setiap stasiun dan halte. Sekarang pada pukul 12.11, kereta api Pariaman Express berhenti di sebuah halte lagi, yaitu halte stasiun Air Tawar. Terima kasih. Berhenti di sini tidak lama, setelah proses naik turun penumpang, langsung berangkat lagi. Keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas... Oke, pada pukul 12.37 kereta api Pariaman Express telah tiba di stasiun Duku, dan di sini bersilang dengan kereta api Lembah Anai, guys. Wah, ini satu-satunya kereta api penumpang yang ditarik oleh lokomotif BB303. Wah, gokil, mantep banget. Dan ini yang berangkat duluan kayaknya bareng deh. Sinyal keluarnya sama-sama ngangkat nih, guys. Wah, besok kita naik ini nih, kereta api Lembah Anai dari stasiun Kayu Tanam tujuan Padang. Apa itu toilet rat itu? Oke, lanjut berangkat Pariaman Express. Ini aku mumpung ke belakang, kita sekalian aja deh ke paling belakang ya. Ternyata sepi, guys. Bisa back ke right nih. Oke, saat ini kereta api Pariaman Express diberangkatkan dari stasiun Duku. Nah, stasiun Duku ini ada percabangan ya. Perpecahan jalur, jika belok ke kiri itu ke arah Bandara Minangkabau, sedangkan belok ke kanan ke arah Lubuk Alung. Di Lubuk Alung sendiri bisa bercabang, bisa ke Kayu Tanam, rute Lembah Anai tadi, dan bisa ke Naras, rute Pariaman Express. Nah, walah, udah kelewatan, guys, ke skip jalur belok ke kiri. Barusan itu ke arah stasiun Bandara Internasional Minangkabau. Dan tadi aku kelewat karena aku barusan lihat toilet, guys.
toiletnya gokil juga ya, keren, mewah ini. Dengan dinding motif marmer berwarna putih dan wastafelnya juga bermotif-motif nih. Seperti toilet kereta perawatannya Baliasa Manggarai. Gokil juga Padang guys. Di sini menggunakan WC duduk, ada flash semprotan, wastafel berfungsi dengan baik, ada sabun, tisu dan cermin. Gokil. Keren juga ya toilet kereta ekonomi di Padang. Untuk kebersihannya sih mantep, bersih dan nggak bau aneh-aneh. Seperti ini guys, ekonomi. Ini asli nih, kalau asli Padang nih. Kelihatan dari pintunya sedikit berbeda. 0822. Kereta ekonomi tahun 2008. Ekonomi 3. Ini kayaknya asli Padang juga nih. Oh bener. Toilet mewah. Pintunya sedikit lebar gitu ya. 300819. Kontak center. Ada kontak center Angpen angkutan penumpang di Divre 2 ya. Oke juga, selain ada nomor HP kondektur, ada nomor HP Angpen juga. Nah, kalau ini mutasi yang dari Jawa nih, kelihatan dari interiornya, pintu dalamnya ini warna putih. Kalau yang asli Divre 2 kan warna oranye ya. Kita masuk. Oh, lihat toilet. Iya, toiletnya biasa aja. 9428 di bekas Depo Purwokerto deh ini. Nah, sekarang aku numpang di ekonomi 3. BTW aku menemukan keunikan, guys. Di sini kan ada 2 colokan listrik ya. Tapi di sini ketambahan 1 colokan lagi nih di dinding, guys. Gokil, unik banget. Seumur-umur aku gak pernah nemuin kereta dengan posisi colokan di sana. Cuma ada di Divre 2 Padang. Oke teman-teman, saat ini kereta api Pariaman Express tertahan sinyal masuk stasiun Lubuk Alung. Padahal di jalur ini kereta api yang melintas cuma ada 2, yaitu kereta api Pariaman Express dan Lembak Anai. Lembak Anai sudah lewat tadi dan entah ini tertahan sinyal karena apa. Nah, ini sudah mulai jalan lagi. Persiapan masuk stasiun Lubuk Alung. Oh, silang guys. Oh, Pariaman Express ini ada 2 ya. Oke, pada pukul 13.05 kereta api Pariaman Express telah tiba di stasiun Lubuk Alung. Di sini kita bersilang sesama kereta api Pariaman Express, guys. Jadi kereta api Pariaman Express itu ada 2 rangkaian yang saling berjalan berlawanan. Dan ini ketemu sesama Pariaman di stasiun Lubuk Alung. Kereta api Pariaman Express arah Pauh 5 nih, guys. 201 8345 di Induk Padang. Oke, berangkat. Dan ini lokomotifnya SH ya. Berarti ini dua-duanya meskipun arahnya beda, kebetulan lokomotifnya SH ujung pendek, guys. Dan ini lanjut berangkat juga. Kereta api Pariaman Express yang aku naiki berangkat stasiun Lubuk Alung. Berangkat barengan. Dan mari kita lihat rangkaian Pariaman Express yang satunya lagi. Ini full menggunakan ekonomi 106 tempat duduk, bukan yang mini ya. Ditarik lokomotif 201. Nah, stasiun Lubuk Alung ini stasiunnya memiliki percabangan. Jika belok ke kiri itu ke arah stasiun Naras, sedangkan belok kanan itu ke arah Kayu Tanam.
Yang ke arah Kayu Tanam itu rutenya kereta api Lembah Anai yang ditarik BB 303, sedangkan kereta api kita itu belok ke kiri ke arah Naras. Nah, sekarang kita sudah berpisah dengan jalur yang ke arah Kayu Tanam. Yang Kayu Tanam untuk ke arah sana guys, sedangkan kita belok ke kiri. Jalur ini hanya dilewati kereta api Pariaman Express saja. Oke, pada pukul 13.18 kereta api Pariaman Express tiba di stasiun Pau Kembar. Stasiun ini kayak shelter gitu ya, cuma memiliki satu jalur aja, tidak ada wesel. 13.19 berangkat lagi dari stasiun Pau Kembar, dan pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Kurai Taji, lalu Cimparuh, Pariaman, dan terakhir Naras. Oke, jam 13.28 diberangkatkan kembali dari stasiun Kurai Taji. Stasiun halte nih guys. Jadi dari stasiun Pau Kembar, Kurai Taji sampai Cimparuh itu semuanya shelter atau halte. Oke, pada pukul 13.41 kereta api Pariaman Express telah tiba di stasiun Pariaman. BTW stasiun Pariaman ini dekat dengan tempat wisata pantai ya. Di sana itu sudah pantai teman-teman. Pantai Gandoria nih. Dan pantai tersebut terhubung dengan JPO, jembatan penyeberangan orang nih. Wah, sayang banget gak kelihatan pantainya ya. Nah, setelah stasiun Pariaman, pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Naras tujuan akhir. Jadi dari Pariaman ke Naras ini cuma satu petak stasiun yang waktu tempuhnya kurang lebih 8 menit. Yang turun di sini banyak banget guys. Apa mungkin karena di sini tempat wisata ya? Jadi banyak yang turun di sini untuk berwisata. Sebenarnya aku juga bingung sih, pengen turun sini atau Naras. Turun sini bisa ke tempat wisata pantai, tapi gak dapat langsiran lokomotif di Naras. Di sini aku nerus ke Naras supaya melihat proses langsir perputaran lokomotif guys. Sekalian nanggung full trip naik kereta api Pariaman Express. Kereta api Pariaman Express berhenti di sini selama 4 menit, dimulai jam 13.42 sampai 13.46. Di sini kurang 1 menit lagi. Jam 13.46 tepat waktu berangkat stasiun Pariaman. Bener kan? Di dalam kereta langsung sepi nih guys. Mungkin sekitar 5 orang. Karena hampir semua turun di sini. Wah, menarik sih. Kita lihat wisata pantai. Nah itu, Gandoria. Oke, di sini jalur kereta api berbelok ke kanan menjauhi laut, menjauhi pantai. Jadi yang benar-benar dekat bersebelahan dengan pantai itu stasiun Pariaman tadi teman-teman. Asli cocok banget berwisata sambil naik kereta api di Padang. Ya, naik Pariaman Express ini turun stasiun Pariaman. Tapi kali ini aku sampai stasiun Naras ya. Mau menamatkan rute dari ujung ke ujung di Divre 2 Padang. Siapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat itu sampai kereta berhenti dengan sempurna.
api Pariaman Express dengan nomor perjalanan 13.56 tepat waktu. Tiba di stasiun Naras, tujuan akhir. Jangan sampai ada yang tertinggal atau duduk dalam kereta. Kita langsung ke sana ya, melihat langsirannya. Akhirnya cuy, tiba di stasiun Naras. Ini dia keretanya, tiba di jalur 1 dan kereta ini akan kembali lagi ke arah stasiun Pauh 5. Dan waktu untuk putar lokomotif di stasiun Naras adalah 30 menit guys. Ini datang 13.56 dan akan berangkat lagi jam 14.25. Nah ini kita langsung ke ujung ya, ke ujung jalur di ujung barat Divre 2 Padang. Nah itu dia posisi lokomotif ada di sana. Sebentar lagi akan dilepas dari rangkaian dan maju ke arah sini, ke jalur Baduk. Ini dia ujungnya guys, jalur paling ujung barat di Divre 2 Padang. Kesananya lagi nggak ada. Nah sebentar lagi lokomotif ini akan langsir. Dan kalau aku lihat space-nya ini kok kecil banget ya, pendek banget ya. Apa cukup nih dengan lokomotif CC201? Soalnya kan Divre 2 Padang ini pada awalnya itu lokomotifnya BB303 semua. Baru ada lokomotif CC201 ini nggak lama ya, mungkin sekitar 5-10 tahun lah. Itu pun dapat mutasian dari Divre 3 dan 4 Sumatera ya. Oke, ini lokomotifnya udah mulai dilepas dan maju ke arah sini. Oke, ini dia lokomotif dinasnya guys. Wih, ngepas banget, ngepres. Logonya CC2018. Aman. CC201836 di Wenduk Padang. Ini merupakan hasil mutasian dari Divre 3 Palembang ya. Sebelumnya lokomotif ini menggunakan livery merah biru khas Sumatera Selatan. Tapi sekarang udah pindah ke Padang menjadi livery normal, livery masa kini, tapi dengan ciri khas yaitu garis warna oranye ini pendek banget guys. Oke, ini lanjut mundur. Stasiun Naras terletak di kota Pariaman, Sumatera Barat. Meski ukurannya tidak terlalu besar, stasiun ini memiliki peranan penting sebagai titik akhir perjalanan kereta api Pariaman Express. Suasana tenang dengan nuansa pesisir, tak jauh dari stasiun sekitar 700 meter, terdapat Pantai Belibis yang menjadi salah satu destinasi wisata. Stasiun Naras merupakan bagian dari jalur kereta api Pariaman Naras yang selesai dibangun pada tahun 1911. Namun, stasiun ini sempat tidak aktif selama kurang lebih 30 tahun sejak 1980-an. Sebelum akhirnya aktif kembali pada tahun 2019. Reaktivasi jalur kereta api Pariaman Naras sekaligus meningkatkan kualitas jalan rel yang semula rel R25 bantalan kayu menjadi rel R54 bantalan beton, dan juga termasuk renovasi stasiun. Saat ini stasiun Naras memiliki 3 jalur dan menjadi terminus kereta api Pariaman Express yang melayani rute Naras, Padang hingga Pauh 5. Oke teman-teman, lokomotif sudah dilangsir dan sudah digandengkan kembali ke rangkaian Pariaman Express. Siap berangkat ke arah Pauh 5. Oke, seperti ini tampak depan dari stasiun Naras. BTW aku pengen cetak tiket teman-teman, buat kenang-kenangan. Ada mesin cetak tiket kah di sini? Oke, ini dia, aku sekarang sudah boarding dan masuk ke dalam peron stasiun Naras. Ternyata di sini nggak ada mesin cetak tiket ya. Jadi boardingnya pakai boarding pass di KAI Akses. Loh kan bener, ini mutasi dari Jawa guys. 4309428.
Ini P24 perbaikan terakhir di Balai Manggarai di Jakarta. Tanggal 30 Mei 2024. Ini kalau tidak salah bekasnya di PWT deh, Purwokerto. Tapi nggak kelihatan bekasnya. Oke. Nah, dalam perjalanan kali ini aku naik di ekonomi 1 paling depan, guys. Dan perjalanan dari Naras ke Pau 5, ekonomi 1 itu benar-benar paling depan. Tidak ada halangan seperti kereta makan pembangkit. Ekonomi 3, ini kebalik ya. Ekonomi 4 di paling belakang dong. Walah, ya wis aku ke depan dulu. Nah ya, ekonomi 4 jadi paling depan, guys. Ternyata penomorannya agak dibalik ya. Jadi dari Naras ke Pau 5 ini ekonomi 4 di depan, lalu ke belakang 321. Walah, eman banget lur. Ekonomi 4 ini pas banget di belakang lokomotif loh. Apalagi nih lokomotifnya posisi LH long hood. Nah, seperti ini. Lokomotif Padang nih guys. Ya meskipun mutasian dari Divre 3 Palembang sih. Masih lengkap ada port multiple unit. Nah, ini dia lokomotifnya. Posisinya long hood atau ujung panjang. Wes lah kita berjalan ke ekonomi 1, ke kereta paling belakang. Berarti kereta yang sama dong. Kereta bekas Jawa berarti. Kalau ini kan asli Padang nih. Kelihatan colokan listrik yang ada di dinding. Oke, pada pukul 14.25 tepat waktu kereta api Pariaman Express diberangkatkan dari stasiun Naras. Perjalanan kali ini full trip dari Naras ke stasiun Pau 5 ditempuh selama 2 jam 27 menit. Dengan pemberhentian di stasiun Pariaman, Cimparu, Kurai Taji, Pau Kambar, Lubuk Alung, Pasar Usang, Duku, Lubuk Buaya, Tabing, Air Tawar, Alai, Padang, Kampung Juar, dan berakhir di stasiun Pau 5. Cuy, mesti dari stasiun Pariaman ini rame pol. Tanpa seizin dari petugas, apabila terdapat ketidaksesuaian untuk disampaikan melalui nomor telepon kondektur. Terima kasih. Pelanggan yang kami hormati, demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak merokok baik di dalam kereta. Oke teman-teman, ini dia kecepatan kereta api Pariaman Express. Ini jalurnya kecepatan maksimal 60 km per jam ya. Bisa dilihat sekarang berjalan sekitar 54 sampai 57 km per jam. Dan untuk kondisi di luar ini sedang hujan ya guys ya. Wah, semoga saja nyampe Pau 5 udah cerah nih. Dan kalau aku lihat jadwal, nanti kita akan bersilang dengan kereta api Lembah Anai yang ditarik PP 303, itu di stasiun Lubuk Alung guys. Baru aja berangkat dari stasiun Kurai Taji, kurang 2 stasiun lagi Lubuk Alung, bertemu PP 303.
Wah, ini masuk stasiun Lubuk Alung bersilang dengan kereta api Lembah Anai, ditarik BB 303 yang tadi kita ketemu nih. Oke, pada pukul 15.15 kereta api Pariaman Express telah tiba di stasiun Lubuk Alung bersilang dengan kereta api Lembah Anai dari stasiun Padang tujuan Kayu Tanam. Kereta api Lembah Anai, nah ini dia, pakai lokomotif BB 303 ya. Tapi sayang banget nggak dapat peron tuh di lokomotif BB 303 nya. Lembah Anai terlebih dahulu yang berangkat dari stasiun Lubuk Alung. Pakai kereta mini ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Karena durasi yang cukup panjang, untuk perjalanan naik ke Pariaman Express aku bagi menjadi 2 part. Di part selanjutnya, aku tiba di stasiun Pauh 5. Tujuan utama ke Pauh 5 adalah mengincar satu-satunya kereta api barang di Divre 2 Padang, yaitu kereta api Karang Putiah dengan rute Indarung Bukit Putus dengan rangkaian 20 gerbong jenis ketel dan ditarik double traksi lokomotif CC201 dengan menggunakan multiple unit. Wah, penasaran kan gimana keretanya ditarik 201 multiple unit guys? Wah, oleh karena itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya.